paduan logam yang terdiri dari 80% Zn dengan AF sama dengan 65 dan 20% Cu dengan AF sama dengan 63,5 habis bereaksi dengan HCl menghasilkan 2,24 liter gas H2 pada STP. Massa paduan logam yang bereaksi adalah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus mengetahui mol yang bereaksi. Nah, dalam hal ini yang diketahui adalah gas H2 pada STP yaitu 2,24 liter. Nah, kita harus mengetahui apa itu pada keadaan STP. Pada keadaan STP itu artinya pada suhu sama dengan 0 derajat Celcius atau sama dengan 273 derajat Kelvin dan pada tekanan sama dengan 1 atmosfer. Nah, diketahui volume yang dihasilkan adalah 2,24 liter dan tetapan gasnya adalah 0,082. Maka kita akan dapat mencari molnya menggunakan persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Nah, diketahui P-nya sama dengan 1 atm, volumenya sama dengan 2,24, lalu mol dan R sama dengan 0,082 dan T sama dengan 273. Sehingga kita mengetahui molnya sama dengan 0,1 mol H2. Nah, setelah kita mengetahui mol H2 yang dihasilkan, kita tuliskan reaksinya. Untuk reaksi yang pertama yaitu Zn bereaksi dengan HCl akan menghasilkan ZnCl2 ditambah dengan gas H2. Nah, dalam hal ini kita setarakan reaksinya, kita kalikan HCl dengan 2, sehingga reaksinya akan menjadi setara. Nah, diketahui mol dari H2 adalah 0,1 mol. Nah, jangan lupa Zn pada paduan logam tersebut berjumlah 80%. Lalu, untuk reaksi yang kedua, yaitu Cu bereaksi dengan HCl menghasilkan CuCl2 ditambah gas H2. Nah, kita setarakan reaksinya dengan mengkalikan 2 pada HCl sehingga reaksinya setara. Mol dari H2 adalah 0,1 mol dan Cu pada paduan tersebut sebanyak 20%. Nah, kita akan menghitung berapa mol dari Zn dan Cu menggunakan konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan dari koefisien. Nah, dalam hal ini koefisien H2 sama dengan 1 dan Zn sama dengan 1. Cu juga sama dengan 1. Maka mol dari Zn sama dengan mol dari H2. Mol dari Zn sama dengan 0,1 mol. Nah, jangan lupa mengkalikan dengan 80% karena Zn yang berada dalam paduan tersebut adalah 80%, atau kita kalikan dengan 0,8 sehingga didapatkan mol Zn yaitu 0,08. Lalu untuk mol Cu karena memiliki koefisien yang sama, maka mol Cu sama dengan mol H2. Nah, mol Cu sama dengan 0,1 mol dikalikan dengan 20% atau 0,2 sehingga mol Cu sama dengan 0,02 mol. Nah, setelah diketahui masing-masing mol Zn dan Cu, maka kita akan dapat menghitung berapa massa mol dan Cu. Massa dari Zn sama dengan mol dari Zn dikalikan dengan AR dari Zn. Mol Zn sama dengan 0,08 dikalikan dengan AR Zn sama dengan 65. Sehingga massa dari Zn
adalah 5,2 gram. Lalu massa dari Cu itu sama dengan mol dari Cu dikalikan dengan AR dari Cu. Mol dari Cu adalah 0,02 mol dikalikan dengan AR-nya sama dengan 63,5. Sehingga didapat massa Cu sebanyak 1,27 gram. Sehingga massa total dari paduan logam tersebut adalah massa dari Zn ditambah dengan massa dari Cu. Massa dari Zn itu sama dengan 5,2 gram ditambah massa Cu sama dengan 1,27 gram, sehingga massa total atau massa paduan logam tersebut adalah 6,47 gram. Dari semua jawaban yang benar adalah jawaban E. Pada reaksi kondensasi 2 molekul glukosa C6H12O6 dengan Mr sama dengan 180 menjadi disakarida dengan rumus C12H22O11 memiliki Mr sama dengan 342, juga menghasilkan produk samping 1 molekul H2O. Jika sejumlah molekul glukosa tergabung menjadi satu biopolimer karbohidrat dan diikuti dengan terbentuknya 100 molekul H2O, maka massa molekul relatif atau Mr biopolimer karbohidrat tersebut adalah, untuk memudahkan maka kita tuliskan reaksi kondensasi dari glukosa. Glukosa akan bereaksi dengan glukosa menghasilkan disakarida berupa sukrosa dan melepaskan molekul air. Nah, dalam hal ini, jika terdapat 100 molekul air, maka biopolimer tersebut memiliki Mr berapa? Nah, kita asumsikan bahwa rantai biopolimer tersebut merupakan rantai lurus untuk memudahkan penghitungan. Nah, akan diberikan contoh, misal dalam hal ini glukosa membentuk sebuah biopolimer glukosa hingga N-glukosa. Nah, glukosa dengan glukosa bergabung melepaskan molekul air dan akan melepaskan molekul air hingga 100 molekul air. Nah, berapa glukosa yang tergabung? Glukosa yang tergabung adalah 101 glukosa. Dilihat dari cuplikan ini. Nah, karena terdapat 101 glukosa, maka kita akan dapat menentukan Mr dari biopolimer tersebut. Mr dari biopolimer tersebut adalah total dari glukosa dikurangi dengan total dari molekul air yang dilepaskan. Total dari glukosa adalah 101 dikalikan dengan Mr dari glukosa dikurangi dengan 100 molekul air dikalikan dengan Mr dari H2O atau dari air. Maka 101 dikali dengan 180 dikurangi 100 dikalikan dengan 18, sehingga akan menjadi 18.180 dikurangi dengan 100 dikurangi dengan 1.800, maka Mr dari biopolimer tersebut adalah 16.380. Dari semua pilihan jawaban yang benar adalah C. Pembakaran sempurna 15 gram senyawa organik menghasilkan
44 gram CO2 dengan ARC sama dengan 12, O sama dengan 16, dan 27 gram H2O dengan ARH sama dengan 1. Senyawa organik yang mungkin adalah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita misalkan senyawa organik tersebut adalah CXHY. Ketika dibakar atau bereaksi dengan O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O, karena merupakan pembakaran yang sempurna. Nah, diketahui massa dari CO2 adalah 44 gram dan massa dari H2O adalah 27 gram. Yang harus dilakukan adalah mencari massa C dan H yang terdapat dalam molekul CXHY. Nah, untuk mencari massa C dan massa H dalam molekul CXHY, kita bandingkan dengan mol dari CO2 dan mol dari H2O. Maka, massa dari C sama dengan massa dari CO2 dibagi dengan MR dari CO2 dikalikan dengan ARC. Nah, massa dari CO2 adalah 44 gram dibagi dengan MR CO2 yaitu 44 dikalikan dengan ARC yaitu 12 gram. Maka massa dari C adalah 12 gram. Lalu sekarang menentukan massa dari H dengan membandingkan antara mol H dengan mol H2O. Massa H sama dengan massa dari H2O dibagi dengan MR dari H2O dikalikan dengan 2 ARH. Nah, massa dari H2O adalah 27 gram dibagi dengan MrH2O yaitu 18 dikalikan dengan 2, sehingga didapatkan massa dari H sebesar 3 gram. Nah, setelah didapatkan massa H dengan massa C, kita bandingkan antara mol H banding mol C. Nah, mol H itu sama dengan massa H dibagi dengan ARH dan mol C sama dengan massa C dibagi dengan ARC. Nah, massa H sama dengan 3 gram dibagi dengan RH sama dengan 1, lalu massa C sama dengan 12 gram dibagi dengan ARC sama dengan 12, sehingga diperoleh perbandingan mol H 3 dan mol C sama dengan 1. Nah, senyawa organik dengan rumus CXHY dapat kita ketahui yaitu C1 dan H3. Nah, rumus CH3 merupakan rumus empiris. Maka, rumus molekul dari CXHY adalah, untuk memudahkan maka kita kalikan CH3 ini dengan 2, sehingga didapatkan rumus molekul C2H6 berupa gas etana. Maka pilihan dari semua pilihan, jawaban yang benar adalah C.